Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suartono kembali menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Biz Update kali ini akan membahas mengenai budidaya jeruk lemon nih. Siapa tahu ini bisa menjadi pilihan untuk Anda ya. Ternyata memiliki keuntungan yang dapat mencapai puluhan juta rupiah. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut informasinya. Kita semua pasti tidak asing dengan yang namanya lemon. Lemon merupakan salah satu jenis jeruk yang sangat populer di tengah masyarakat. Buah dengan rasa asam ini memang kerap dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai kebutuhan baik masakan, minuman, penggosok, pengharum, obat, dan lainnya. Manfaat lemon memang sangat banyak dalam kebutuhan manusia. Tak heran jika tanaman lemon pun banyak dibudidayakan. Di pasaran memang permintaan lemon terbilang tinggi, baik kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan berbagai bisnis, baik dari dalam negeri hingga luar negeri. Tak heran jika budidaya lemon kini banyak dijalankan oleh masyarakat kita. Potensi bisnis budaya lemon ini memang sangat tinggi. Harga jual lemon di pasaran juga terbilang bernilai ekonomis, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis budidaya lemon ini dengan untung yang besar. Seperti di Dusun Pasanggerahan, Desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, peluang usaha budidaya jeruk lemon sangat menjanjikan bagi para petani. Pasalnya, selain bisa panen setiap minggu, peluang pasarnya pun cukup terbuka luas. Kualitas lemon dalam negeri pun tak kalah dengan produk impor, terlebih dengan pola tanam organik yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan anorganik. Di antaranya menjaga hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari petani yang tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia. Selain itu, keunggulan pola tanam organik mampu menjaga kesehatan lingkungan, kesuburan tanah, dan yang paling mengesankan bagi petani adalah biaya operasional yang murah, juga harga jual hasil tani lebih tinggi dibanding anorganik. Salah seorang penggerak petani lemon California Organik Kabupaten Sumedang menuturkan, ide ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak merusak lingkungan, dan tentunya mengajak para petani untuk ikut menjaga kesehatan dengan bertani yang alami dan menghasilkan 2 kali lipat. Dari lahan 3,6 hektar, ditanam 4.320 pohon dan baru 1.200 pohon yang sudah bisa dipanen dengan menghasilkan 400 kg per minggu atau 1,6 ton per bulan hingga menghasilkan 30 juta sampai 40 juta rupiah. Jumlah ini baru 29% dari total pohon yang ditanam karena usianya variasi mulai dari 2 bulan sampai 1,5 tahun. Itu dia tadi pesona budidaya jeruk lemon. Walaupun rasanya yang asam, namun memiliki manfaat dan keuntungan yang manis. Itu dia ya, mungkin ini bisa dijadikan pilihan untuk Anda karena selain menguntungkan, manfaatnya juga banyak sekali. Mulai dari menjaga daya tahan tubuh, menyehatkan kesehatan kulit, dan juga yang paling penting adalah memperlancar saluran pencernaan. Ini keren banget ya, manfaat dari jeruk lemon. Kuliner Hong Kong memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Mulai dari food court hingga restoran di sana menawarkan berbagai sajian yang menggugah selera. Tidak hanya itu saja, harga yang dibanderol pun terbilang cukup murah dan bikin kamu tidak ragu buat kulineran. Seperti mango sago misalnya, dessert klasik ala Hong Kong yang terbuat dari mangga ini sangat populer dan patut untuk Anda coba. Karena selain lezat dan sehat, harganya pun sangat terjangkau. Mango sago merupakan salah satu dessert dengan perpaduan rasa creamy dan segarnya buah mangga yang dapat terasa dalam satu hidangan. Tapi tidak hanya bisa dinikmati saja, Anda juga bisa menjadikannya peluang usaha rumahan yang cukup menjanjikan. Dan berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Untuk memulai bisnis mango sago, pertama Anda harus membuat resep dari mango sago yang akan Anda jual. Karena jika mango sago yang Anda buat rasanya enak, pasti konsumen akan tertarik untuk membelinya dan tidak menutup kemungkinan akan order pesanan kembali. Cara untuk membuat mango sago sangatlah mudah. Bahan yang Anda butuhkan juga dapat dijumpai di pasar tradisional maupun di swalayan. Bahan-bahannya terdiri dari mangga harum manis, santan, sagu mutiara, gula atau madu secukupnya, es batu, dan Anda juga bisa menambahkan topping yang lainnya sesuai dengan selera Anda. Pertama, rendam sagu mutiara selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, rebus santan hingga mendidih. Lalu tambahkan sagu mutiara yang telah direndam.
Masak hingga sagu mutiara berwarna bening dan sisihkan. Buat sari mangga seperti membuat jus buah. Kupas dan potong buah mangga kecil-kecil. Haluskan atau blender hingga lembut, lalu simpan dalam lemari es. Lalu buat topping mangga, kupas dan potong mangga berbentuk dadu. Jika sudah, letakkan potongan buah mangga dalam sagu mutiara yang sudah dimasak dengan santan. Lalu siram dengan kuah mangga yang sudah didinginkan. Tambahkan es batu agar terasa lebih segar. Anda juga perlu membuat brand untuk Mango Sago Anda. Soal pemberian nama brand harus dilakukan seunik mungkin. Pastikan namanya belum ada di pasaran. Itulah pentingnya melakukan survei di tengah pasar. Dari sana, Anda akan mengetahui nama-nama umum yang belum ada. Untuk mematok harga memang harus dilakukan hati-hati. Benar jika Anda bisa mematok berdasarkan target market. Namun, Anda juga harus mengetahui harga rata-rata Mango Sago. Jika target market Anda kelas premium, harga tinggi memang wajar. Namun sebisa mungkin tidak begitu jauh dari harga rata-rata. Anda perlu menemukan tempat yang strategis dan mudah ditemui banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif bagi pengembangan bisnis dan pada akhirnya akan memberikan banyak entry pada akun keuangan Anda. Selain itu, Anda juga bisa berjualan di rumah dan menjualnya secara online. Lakukan promosi secara gencar untuk memperkenalkan usaha Anda. Promosi bisa dilakukan melalui media sosial. Buatlah semua akun media sosial untuk usaha Anda. Anda juga bisa melakukan PO di Instagram. Lebih lanjut, Anda juga bisa membuka lapak di e-commerce. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis Mango Sago ini? Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Kita selalu mengenal tanaman bonsai sebagai tanaman kerdil dengan harga mahal. Terlepas dari harganya yang fantastis, ternyata tanaman bonsai bisa menjadi terapi untuk stres serta membuat lebih bersabar loh pemirsa. Istilah bonsai merujuk pada bahasa Jepang, yakni bon berarti pot dan sai yang berarti tanaman. Yang dapat diartikan bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan dan ditanam dalam pot. Meskipun namanya diambil dari bahasa Jepang, namun pelopor kesenian bonsai adalah negara Cina. Jenis bonsai muncul pertama kali di Cina pada tahun 265 sampai 420 pada era dinasti Han. Meskipun berukuran kerdil, tanaman ini memiliki bentuk indah dan umur panjang loh. Walaupun harganya bikin geleng-geleng kepala ya, tetapi tetap saja masih banyak peminat yang rela mengeluarkan uang untuk memiliki sebuah pot bonsai. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tren tanaman hias kembali naik daun di tengah masyarakat. Salah satunya tanaman bonsai. Harga bonsai sangat beragam, bahkan bisa mencapai harga 13 miliar rupiah untuk satu tanaman bonsai saja. Wow, sangat fantastis ya pemirsa. Ada beberapa bonsai dengan harga fantastis yang wajib kamu tahu nih. Yang pertama ada bonsai jintan Jepang dengan harga 1,3 miliar rupiah. Para pecinta bonsai pasti tahu dengan pengrajin bonsai asal Jepang, Kunio Kobayashi. Karya bonsainya yang paling terkenal berumur 800 tahun. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Tapi tentu sepadan dengan harganya yang miliaran. Bonsai yang satu ini super mahal pemirsa, karena seharga 12 miliar. Nama dari bonsai ini adalah nuansa dari selatan Tiongkok, yang memiliki umur sekitar 300 tahun. Bonsai dari tanaman jenis Sagretia Tizan dulunya merupakan pusaka paling berharga di taman pribadi Kaisar Qianlong. Karena hal itulah, bonsai ini memiliki harga super duper fantastis, setara dengan puluhan rumah mewah. Yang terakhir ada bonsai 7 turunan, seharga 13,3 miliar rupiah. Alasan mengapa bonsai ini laku dengan harga 13 miliar, karena sudah dirawat turun-temurun selama 450 tahun loh pemirsa. Pantas saja ya, harganya sangat mahal. Pemirsa Biz Update, itulah tadi informasi tentang bonsai dengan harga super fantastis dan tetap laris. Bagaimana? Apakah sudah berminat untuk membeli tanaman bonsai tersebut pemirsa?
Nah, itu dia ya pemirsa. Ini menarik sekali dan beberapa tips nih jika Anda mau memelihara bonsai. Katanya Anda harus benar-benar paham mengenai media tanamnya, yang mana yang Anda pilih. Dan kemudian Anda harus telaten juga dalam merawatnya. Jadi jika ada dahan-dahan yang keluar jalur begitu, harus langsung digunting. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bisnis yang menghasilkan cuan untuk Anda ya. Nah, jika kita membicarakan cuan, pasti pemirsa Bisa Update kepo dong ya. Kira-kira ada tidak ya satu hobi yang juga menghasilkan cuan yang besar? Tentu saja ada jawabannya. Salah satunya adalah budidaya tanaman saffron yang kabarnya bisa cuan-cuan-cuan loh. Tapi sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya, Syahna Suwartono, pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja menghindari keramaian. Tetap saksikan Bisa Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Menjadi salah satu bahan dalam pembuatan kosmetik atau pengobatan, menjadikan saffron atau kuma-kuma salah satu tanaman yang sangat banyak peminatnya dan terkenal sebagai rempah termahal di dunia. Tidak hanya itu, tanaman satu ini bahkan digadang-gadang lebih berharga daripada emas. Saffron sendiri merupakan tanaman yang tumbuh subur di ladang Kashmir, Iran, India, Italia, Spanyol, Belanda, Timur Tengah, serta negara-negara lainnya. Dan bunga dari Crocus sativus ini biasanya mekar di musim gugur. Namun jangan khawatir, karena ternyata bunga berharga ini juga dapat ditanam di rumah, sehingga tidak salah jika saffron menjadi salah satu ide bisnis yang anti-mainstream. Dan berikut tips budidaya saffron yang telah Bisa Update rangkum untuk Anda. Pertama, Anda perlu mencari bibit atau umbi saffron yang baik. Memilih bibit yang baik akan membantu pertumbuhan tanaman, serta mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Selain itu, rasio bibit tersebut akan tumbuh jauh lebih besar. Bibit saffron sendiri bukanlah berbentuk biji, melainkan umbi. Bentuknya menyerupai bawang bombay. Sebelum ditanam, pastikan umbinya dalam keadaan segar dan tak kering. Menyiapkan media tanam untuk saffron. Mulailah menyiapkan lahan tanam dengan drainase yang baik, serta mendapat sinar matahari yang cukup. Media tanam harus tanah subur dan gembur dengan pH antara 6-8, serta tidak terlalu kering. Buat lubang dengan kedalaman 3 hingga 5 inci di tanah. Masukkan bibit dan timbun kembali dengan lubang. Sirami sedikit dengan air dan pastikan tanah tidak terlalu basah. Perawatan saffron memiliki habitat asli daerah iklim kering, sehingga tanaman ini tidak membutuhkan banyak air. Anda dapat menyiramnya sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dan pastikan tanah tetap lembab. Jika curah hujan sedang tinggi, sebaiknya tanam saffron di dalam ruangan dengan pot, guna mencegah tanaman mahal ini mati dan busuk. Serta beri pupuk kompos organik setidaknya 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya, waktu panen. Saffron membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mekar sempurna, sekitar 6 hingga 8 minggu, serta sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang didapatkan saffron. Oleh sebab itu, selain pupuk kompos, Anda juga perlu menambahkan pupuk kalsium. Bunga saffron dapat bertahan selama kurang lebih 3 minggu, hingga akhirnya mengering dan mati. Saat inilah panen stigma saffron dilakukan. Stigma sendiri merupakan serabut berwarna merah orange yang berada di dalam bunga saffron dan hanya terdapat 3 helai dalam satu bunga. Inilah yang membuat harga saffron melambung sangat tinggi. Selain stigma, kelopak bunga saffron juga dapat dikonsumsi untuk kesehatan selama dikeringkan dengan sempurna. Itu dia pemirsa cara budidaya saffron si rempah mahal. Semoga dapat menginspirasi ya.